Hello everyone, my name is Bayu Putra Pratama and my student ID is 2341192. I'm from the Management Study Program, class MNJ 23G. Today, I will be discuss customer and markets as part of the Technopreneurship course. This discussion will cover how to understand customer, market segmentation, and strategies to reach and retain customer in technology business. I hope this presentation provides useful insight for our us. Introduction, and my name is Bayu Putra Pratama with NPM 2341192 class MNG 23G. I will present about customer and market. Oke, apa sih yang kita ketahui tentang customer dan juga market? Bahwasannya pelanggan dan pasar merupakan elemen utama dalam dunia bisnis. Memahami karakteristik pelanggan serta tipe pasar sangat penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Dalam presentasi ini kita akan membahas banyak sekali konsep dasar tentang pelanggan dan pasar. Bagaimana cara melakukan segmentasi, serta strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau pasar yang tepat. Dengan memahami hal ini, bisnis dapat berkembang lebih optimal dan meningkatkan daya saing di pasar. Apa sih perbedaan konsumen dan juga pelanggan? Ya, yang kita ketahui bahwasannya konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau layanan yang dibeli. Sedangkan pelanggan adalah orang yang membeli produk atau layanan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau konsumen ini biasanya dia baru membeli produk kita, gitu ya, baru menggunakan produk kita. Kemudian kalau pelanggan ini emang sudah menjadi terus-terusan membeli produk kita, seperti itu. Sebagai contoh, ketika seorang ibu membeli mainan untuk anaknya, ibu tersebut adalah pelanggan karena ia yang melakukan pembelian. Namun anaknya adalah konsumen karena ia yang menggunakan mainan tersebut. Oke, di sini ada segmentasi pasar dan juga targeting. Kita akan membahas tentang segmentasi pasar terlebih dahulu. Kalau segmentasi pasar adalah proses di mana membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini dilakukan agar strategi pemasaran lebih terfokus dan juga efektif. Sedangkan targeting itu adalah proses memilih segmen pasar yang paling sesuai untuk produk atau layanan setelah melakukan segmentasi pasar. Tujuannya dari targeting adalah memastikan nih strategi pemasaran lebih efektif dengan fokus pada kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Jadi setelah kita melakukan segmentasi pasar, pastinya kita akan melakukan targeting nih. Targeting ini ya pastinya mempunyai tujuan agar proses pemasaran itu menjadi lebih efektif. Nah, di sini kita akan membahas niche market dan pentingnya. Nah, niche market adalah segmen kecil nih dalam suatu pasar yang memiliki kebutuhan dan preferensi khusus. Nah, memiliki niche market memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, lebih sedikit pesaingnya karena fokusnya pada pasar yang lebih spesifik. Kemudian pemasarannya lebih terarah karena targeting lebih jelas. Kemudian daya loyalitas pelanggan cenderung lebih tinggi karena produk atau layanan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di sini kita akan masuk ke tipe-tipe pasar. Di sini ada dua. Yang pertama ada tipe pasar exciting market dan tipe pasar new market. Kita akan bahas exciting market dulu nih. Apa sih exciting market sendiri? Adalah pasar yang sudah ada dan memiliki permintaan yang jelas. Namun pasar ini biasanya sudah ada persaingan yang menawar produk serupa. Contohnya adalah industri e-commerce, di mana perusahaan baru harus bersaing dengan raksasa seperti Amazon dan Shopee gitu. Seperti kalau kita mau membangun suatu brand, itu ya, brand e-commerce gitu. Misalnya Bayu e-commerce gitu, dan itu akan bersaing nih dengan Amazon dan Shopee yang sudah terkenal sebelumnya.
Kemudian ada tipe market new market. Nah, ini biasanya dia toko-toko baru ya, yang belum ada sebelumnya dan harus diciptakan dari nol. Ini berarti perusahaan harus mengedukasi pelanggan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Ya pasti sebelum kita launching produk, itu pastinya akan ada mempromosikan apa sih yang akan kita jual, apa sih yang akan jasa yang kita tawarkan gitu. Sebagai contohnya ada SpaceX, menciptakan pasar baru dalam industri transportasi luar angkasa dengan menawarkan perjalanan ke luar angkasa yang sebelumnya tidak tersedia bagi masyarakat umum. Ya, seperti hal-hal baru seperti ini menjadi salah satu contoh nih bahwasannya pasar baru ini akan memberikan dampak yang berbeda dari sebelumnya karena belum pernah ada seperti itu. Kemudian ada segmented market. Ini adalah pasar yang berasal dari segmen kecil dalam exciting market, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya Southwest Airlines menciptakan segmen market dalam industri penerbangan dengan menawarkan layanan terbatas, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian ada clone market. Nah, ini adalah model bisnis yang meniru konsep yang sudah ada, tetapi disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Contohnya ya Grab ya, yang kita ketahui karena dia beradaptasi model bisnis dari Uber. Uber itu ada di luar atau transportasi dari perusahaan luar negeri kemudian diadaptasi ke Indonesia dengan bernama Grab ataupun Gojek ataupun Maxim yang sudah ada saat ini. Jadi itu berasal dari adaptasi atau dari clone market. Oke, kemudian market segmentation berdasarkan demografi, psikografi gitu ya. Jadi segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor utama. Di sini ada 4. Yang pertama ada demografi. Demografi itu berhubungan dengan usia, gender, pendapatan, pekerjaan. Kemudian ada psikografi dari gaya hidup, nilai, dan juga minat. Sedangkan geografi itu adalah lokasi tempat tinggal atau tempat bekerja, dan perilaku itu dari kebiasaan pembelian, loyalitas terhadap merek. Nah, ini memahami nih faktor ini membantu bisnis dalam menargetkan pelanggan dengan lebih efektif. Nah, kemudian kita akan menentukan ukuran pasar berdasarkan TAM, SAM, dan SOM. Kalau TAM adalah Total Addressable Market, total pasar yang ada untuk produk atau layanan. Sedangkan SAM adalah Serviceable Addressable Market. Ini adalah bagaimana dari TAM yang dapat dijangkau oleh bisnis, dan SOM adalah Serviceable Obtainable Market. Bagaimana dari SAM yang realistis dapat diperoleh berdasarkan kapasitas bisnis. Kalau misalnya kita sudah belajar, TAM adalah populasi keseluruhan. Kemudian SAM itu adalah sekitar 10-15% dari TAM, dan SOM adalah 10-15% dari SAM. Seperti itu. Kemudian ada pembuatan customer persona. Ya, customer persona adalah representasi fiktif dalam pelanggan idea yang menggambarkan karakteristik dan kebutuhan mereka dalam membuat customer persona. Perhatikan, misalnya dari nama dan identitas, masalah yang dihadapi, bagaimana produk dapat membantu, kebiasaan dan preferensi dalam menggunakan produk. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi percakapan dengan pelanggan. Ya, itu semua ada aturannya. Yang pertama, menanyakan masalah utama pelanggan. Misalnya, kita di saat ini sedang bermasalah tentang masalah sampah plastik, dan itu menjadi keluhan bagi pelanggan kita, dan bagaimana cara kita bisa mengkaji sampah plastik tersebut untuk bisa kita daur ulang ataupun kita gunakan kembali agar tidak terjadinya pembakaran ataupun pencemaran lingkungan. Kemudian akan memverifikasi apakah mereka termasuk dalam segmen target. Ya, kita tentukan nih kalau misalnya ibu rumah tangga itu menjadi salah satu target dari kita karena kebanyakan ibu rumah tangga menggunakan sampah plastik. Kemudian mendengarkan pengalaman mereka. Pengalaman itu berkaitan dengan, oh iya, saya sering sekali membakar plastik, namun ada pencemaran udara ini seperti itu, dan banjir karena penyumbatan sampah plastik. Itu adalah salah satu pengalaman mereka. Kemudian memahami rutinitas harian mereka. Iya, saya belum beralih kepada kantong yang ramah lingkungan. Saya masih menggunakan plastik karena lebih efisien, lebih mudah didapat, seperti itu. Nah, ini jadi salah satu juga memahami rutinitas ya. Kemudian
menilai prioritas masalah yang mereka hadapi, dan juga meminta umpan balik dan tindak lanjut. Langkah-langkah implementasi strategi pasar. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis pasar yang sesuai. Kemudian yang kedua, melakukan segmentasi pelanggan. Yang ketiga, temukan niche market yang potensial dan hitung ukuran pasar yang bisa dijangkau. Menanyakan masalah utama pelanggan, memverifikasi apakah mereka termasuk dalam segmentasi pasar atau target, mendengarkan pengalaman mereka, memahami rutinitas harian mereka, menilai prioritas masalah yang mereka hadapi, memiliki umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian lakukan interaksi nih dengan pelanggan untuk validasi. Nah, kesimpulannya adalah memahami pelanggan dan pasar adalah kunci dalam keberhasilan bisnis. Dengan segmentasi yang tepat dan strategi yang terarah, bisnis dapat berkembang dengan lebih optimal. Mulailah dengan mengenali pelanggan Anda dan lakukan percakapan yang berarti untuk meningkatkan peluang sukses bisnis Anda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan berbuat bisnis selagi kalian masih muda, kalian semua masih bisa membuat suatu ide kalian yang sangat cemerlang, silakan diaplikasikan dan itulah yang akan menjadi pundi-pundi keuangan untuk kalian. Okay. This conclusion is my presentation as customer and market. I hope this discussion have provide valuable insight into understanding customer and market segmentation in technopreneurship. Thank you for your attention and I look forward the question and discussion. Thank you very much for the watching video.